dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk dilakukan, dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya. Kami menanggapi pernyataan Presiden itu secara serius dan kami mendukung penuh, ya. Tentu kami pasti yakin bahwa pimpinan partai akan menginstruksikan. Tolong dong, undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Ini laksanakan Pak. Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung. Biar kami bisa ngambil begini-begini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nah, akhirnya terlihat ya siapa yang tidak serius, yaitu terkait undang-undang perampasan aset ini. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu Pak Prabowo setidaknya menyerap aspirasi dari masyarakat, mendengar keluh kesah dari masyarakat terkait RUU perampasan aset yang harus disahkan. Karena, korupsi saat ini tidak hanya di kalangan bawah saja, melainkan sampai tingkat atas. Ini kan sangat wow sekali, dan menurut saya korupsi extraordinary crime lah di Indonesia. Bahkan bukannya malu ya ketika tertangkap basah melakukan korupsi, tetapi masih bisa tersenyum ya di depan kamera dan lain sebagainya. Ini juga memang harus betul-betul ya RUU perampasan aset wajib digodok dan wajib disahkan bersama pemerintah dan DPR. Nah, usut punya usut. Kenapa RUU perampasan aset ini baru bergulir saat ini? Ya karena Pak Prabowo serius. Karena Pak Prabowo serius lah akhirnya RUU perampasan ini bisa dibahas pada prolegnas ini. Menurut saya ini nggak kaleng-kaleng. Menurut saya juga Pak Jokowi itu tidak serius terhadap RUU perampasan aset. Pada saat lalu memang ada momen Bambang Pacul ya. Kalau RUU perampasan aset ini lobbynya bukan di DPR, melainkan di Ketua Umum. Nah, seolah-olah itu Ibu Megawati yang salah kalau kita melihat pada saat lalu ya. Seolah-olah Ibu Megawati yang salah dan ketua umum yang lainnya yang tidak mendukung RUU perampasan aset ini. Coba kalau misalkan kepala negara yang hadir, misalkan seperti Pak Prabowo Subianto, Prabowo serius soal undang-undang perampasan aset, sudah ajak bicara ketua umum partai. Kalau misalkan Pak Jokowi juga ya seperti apa yang dilakukan Pak Prabowo, pastinya ketua umum semua pasti akan mau lah mendukung perampasan aset ini, undang-undang perampasan aset ini. Jadi jangan dilempar di ketua umum. Seharusnya presiden lah yang berperan setidaknya untuk mendukung penuh rancangan undang-undang perampasan aset ini. Tapi momen Bambang Pacul pada saat lalu menurut saya juga tidak sependapat ya, karena itu dilempar di ketua umum, seolah-olah ketua umum yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Seharusnya Bambang Pacul dikembalikan lagi ke presiden. Presiden serius atau tidak? Kalau presidennya serius, pasti juga ketua umum akan menurut lah, kalau menurut saya pribadi, seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Menurut saya Pak Prabowo Subianto sangat keren ketika serius untuk mendukung perampasan aset, langsung ajak ketua umum partai untuk ngobrol bareng mendukung perencanaan undang-undang perampasan aset. Dan ini sangat keren sekali kalau menurut saya. Nah, dari CNBC
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset. Namun, menurutnya Presiden sudah berbicara dengan para ketua umum partai. Untuk sementara ini, belum ada perpu. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa beliau sangat concern terhadap pembahasan RUU perampasan aset ini, kata Prasetyo. Menurutnya, ini juga merupakan salah satu komitmen Presiden yang mau melakukan pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR berkaitan dengan RUU perampasan aset termasuk dengan para pimpinan partai. Tapi kalau pernyataan apakah dipertimbangkan perpu untuk sampai hari ini belum dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya komitmen yang sangat serius sekali. Dan setelah Pak Prabowo setidaknya mengajak komunikasi ketua umum partai dan akhirnya juga partai-partai tidaknya mendukung lah rencana pemerintah ini akan membahas RUU perampasan aset. Seperti halnya dari Partai Golkar. Partai Golkar juga mendukung. Partai Demokrat juga mendukung. PAN juga mendukung. Dan seluruh masyarakat Indonesia pastinya juga akan mendukung lah apa yang direncanakan Pak Prabowo untuk membuat peraturan perundang-undangan perampasan aset ini. Pastinya semua mendukung lah kalau kebijakan-kebijakan ini pro terhadap masyarakat dan setidaknya menghilangkan korupsi di Indonesia. Ya walaupun sangat susah sekali ya, walaupun RUU perampasan aset pastinya akan dikebiri dan lain sebagainya. Ya setidaknya ini adalah langkah yang menurut saya sudah sangat keren sekali dari Pak Prabowo Subianto, yaitu sudah mengajak ketua umum membicarakan terkait RUU perampasan aset ini. Nah, kalau kita lihat dari Golkar bahkan juga sependapat. Golkar siap bahas RUU perampasan aset jika diajukan pemerintah. Partai Golkar menyatakan siap untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset jika pemerintah secara resmi mengajukan naskahnya ke DPR. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Samuji menanggapi wacana percepatan pembahasan RUU tersebut. Ya, kalau nanti pemerintah mengirimkan naskah RUU-nya, tentu kita siap untuk melakukan. Tapi sampai sekarang kan belum. Kita belum bisa berandai-andai, kata Sarmuji. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, bahkan Demokrat pun juga mendukung pembahasan RUU perampasan aset, siap bikin diskusi terbuka. Nah, jadi banyak yang setuju lah setidaknya terkait RUU perampasan aset ini. Ya, kita tunggu sajalah besok apakah RUU perampasan aset ini bisa segera terrealisasi atau banyak dinamika perpolitikan. Karena ini juga sangat sulit sekali kalau menurut saya. Bahkan di zaman Pak Jokowi pun RUU perampasan aset ini juga sangat susah sekali untuk dibahas bersama dengan pemerintah dan DPR. Tetapi kalau kita lihat dari sini, menurut saya sudah ada titik terang, yaitu RUU perampasan aset ini kayaknya juga akan segera dibahas bersama pemerintah. Apalagi kalau kita lihat Kemenkumham juga sependapat dan juga sudah tidaknya berkoordinasi dengan PPATK terkait RUU perampasan aset ini. Semoga saja lah, saya juga berharap semoga saja RUU perampasan aset ini serius dibahas dan segera disahkan lah. Karena tingkat korupsi di Indonesia itu semakin hari bukannya semakin menurun, tetapi semakin saja tinggi ya kasus korupsi. Beritanya tidak ada yang bagus ya terkait kasus korupsi ini. Setiap hari bahkan pemberitaannya ada korupsi lah, kepala desa lah, di BUMN lah, di kementerian dan lain sebagainya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.